Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu infrastruktur cerdas dan berkelanjutan sebagai salah satu upaya mewujudkan Jakarta menuju top 20 Global City, khususnya pada indikator Efficient Megacity. Bersama saya telah hadir 4 narasumber yang akan berbagi pandangan dan berbagi perspektif. Halo semuanya. Halo, Halo, Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya dulu nih ke Mas Gali. Kenapa infrastruktur cerdas dan berkelanjutan menjadi penting bagi Jakarta saat ini? baik, terima kasih Mbak Safira. Jakarta sebagai kota megapolitan menghadapi berbagai tantangan, seperti kemacetan, ada polusi, dan tingginya mobilitas penduduk. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya harus berfokus pada pembangunan fisik saja, tetapi juga memanfaatkan teknologi dan prinsip yang berkelanjutan. Infrastruktur cerdas memungkinkan layanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Oh, jadi pembangunan kota saat ini harus mengedepankan teknologi dan keberlanjutan secara bersamaan ya, Mas Gali? Ya, betul Mbak Safira. Kota modern itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Oke, terima kasih Mas Gali. Selanjutnya, saya mau ke Mas Zulfi nih. Salah satu kebutuhan perangkat daerah dalam mewujudkan kota cerdas adalah smart transport ya. Apa yang dimaksud dengan smart transport? Oke, terima kasih Mbak Safira atas kesempatannya. Jadi, transport adalah sistem transportasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan data untuk meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. Contohnya, integrasi layanan MRT, LRT, Transjakarta, Mikrotrans, pembayaran digital, informasi jadwal real-time, hingga pengelolaan lalu lintas berbasis data. Terus, kenapa sih hal itu menjadi kebutuhan perangkat daerah? Ya, karena setiap perangkat daerah membutuhkan data yang akurat untuk mengambil keputusan. Dengan smart transport, pemerintah dapat mengetahui pola perjalanan masyarakat, titik kemacetan, hingga kebutuhan transportasi di suatu wilayah. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Jadi bukan hanya memudahkan masyarakat juga ya, tapi juga membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Ya, tepat sekali. Siap, makasih Mas Zulfi. Sekarang kita Oke. pembadian ya. Selain smart transport, ada konsep TOD atau Transit Oriented Development. Bisa dijelaskan nggak sih, Mbak Dian, apa itu TOD? Oke, baik Mbak Safra, terima kasih atas kesempatannya. Transit Oriented Development atau TOD itu konsep pembangunan kawasan yang terintegrasi dengan transportasi publik. Kawasan hunian, perkantoran, pusat bisnis, dan fasilitas umum dibangun di sekitar simpul transportasi, sehingga masyarakat dapat berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum dengan mudah. Bagaimana TOD dapat mendukung Jakarta menjadi efisien megacity? Kota yang efisien adalah kota yang mampu mengurangi waktu perjalanan masyarakat, menekan menggunakan kendaraan pribadi, dan meningkatkan produktivitas. TOD ini mendukung semua tujuan tersebut. Ketika masyarakat lebih mudah mengakses transportasi umum, kemacetan berkurang, emisi menurun, dan kualitas hidup meningkat. Inilah yang menjadi salah satu indikator penting kota global. Berarti smart transport dan TOD itu saling melengkapi ya, Mbak? Ya, betul sekali Kak Safira. Smart Transport menyediakan sistem mobilitas yang cerdas, sedangkan TOD menciptakan kawasan yang mendukung penggunaan transportasi tersebut. Siap, makasih Mbak Dian. Sekarang kita ke Mas Fernaldi ya. Nah, sekarang kita masuk ke perspektif ASN. Mas Aldi, apa kaitan antara pembangunan smart transport dan TOD dengan smart ASN? Ya, terima kasih Mbak Safira. Menurut saya pembangunan kota cerdas tidak akan berhasil tanpa sumber daya manusia yang cerdas. Dalam konsep Smart ASN dituntut memiliki literasi digital, kemampuan berkolaborasi, berpikir inovatif, berwawasan global, dan berorientasi pelayanan. Nah, lalu apa yang dapat dilakukan Pemprov DKI Jakarta sendiri nih melalui perspektif smart ASN? Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan ya Mbak Safira ya. Pertama, meningkatkan kompetensi digital ASN agar mampu mengolah dan menganalisis data transportasi maupun tata ruang secara efektif. Yang kedua, memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah, misalnya Dinas Perhubungan, Bapeda, Dinas Cipta Karya, Dinas Kominfo, dan perangkat daerah lainnya harus bekerja secara terintegrasi. Tiga, mendorong pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven policy. Tiap kebijakan transportasi dan pembangunan kawasan TOD harus didukung oleh data yang valid. Keempat, menciptakan inovasi layanan publik digital yang memudahkan rakyat mengakses inovasi transportasi, layanan perizinan, maupun pengaduan secara tepat. Kelima, membangun budaya kerja ASN yang adaptif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Begitu Mbak Safira.
Menarik sekali ya. Jadi Smart ASN berperan sebagai motor penggerak transformasi menuju kota global. Betul, Mbak Safira. Infrastruktur yang canggih harus didukung ASN yang kompeten agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Gitu, Mbak Safira. Nah, jadi dari diskusi hari ini kita dapat memahami bahwa pembangunan infrastruktur cerdas dan berkelanjutan melalui smart transport dan transit oriented development merupakan kebutuhan penting bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusinya hari ini ya. Masih Oke, terima Sampai jumpa di kasih. episode berikutnya. Salam ASN berakhlak. berakhlak. Berakhlak.